Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Afifah. Saya dari kelas PAI reguler 6E. Insya Allah hari ini saya akan mempresentasikan terkait hakikat kurikulum dan evaluasi pendidikan Islam menurut filsafat Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum dan evaluasi pendidikan Islam sendiri ini tidak dapat dipisahkan dari suatu pembelajaran, karena apabila kita memisahkan suatu kurikulum dan evaluasi pendidikan, maka tujuan dari suatu pembelajaran tersebut tidak akan tercapai. Pembahasan yang pertama terkait hakikat kurikulum pendidikan Islam, yang akan membahas mengenai pengertian kurikulum, kemudian karakteristik dan prinsip kurikulum pendidikan Islam, kemudian desain kurikulum pendidikan Islam. Oke, yang pertama yaitu pengertian dari kurikulum ini sendiri. Nah, kurikulum ini berasal dari bahasa Latin, yaitu curo atau cures dan ulums yang bermakna jarak tempuh untuk lomba lari, perlombaan, atau pacuan balap. Tetapi, di sumber lain menyebutkan bahwa kata kurikulum ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari dan kuror yang berarti tempat berpacu. Kemudian kata-kata ini dipakai digunakan dalam dunia olahraga saja pada zaman dahulu. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, maka kurikulum ini sendiri, istilah kurikulum ini sendiri sudah dikenal di dalam dunia pendidikan, yang berarti sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal hingga akhir program dan memperoleh ijazah. Nah, kemudian dalam bahasa Arab juga dijelaskan bahwa kata kurikulum ini disamakan dengan kata manhaj yang bermakna jalan yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Dalam ranah pendidikan, kata manhaj kemudian disamakan dengan kata kurikulum. Nah, arti dari manhaj ini sendiri yaitu yang terdapat dalam Kamus At-Tarbiyah, yaitu seperangkat perencanaan tertulis yang dijadikan rujukan bagi institusi pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan tertentu. Nah, kurikulum ini merupakan salah satu komponen yang penting dalam komponen pokok pendidikan, dan kurikulum ini sendiri juga merupakan sistem yang mempunyai komponen-komponen tertentu. Nah, kemudian pembahasan kedua yaitu terkait karakteristik kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama yaitu mengenai kita harus mementingkan tujuan agama dan akhlak dalam berbagai hal, seperti tujuan dan kandungan kaidah, alat, dan tekniknya. Kemudian yang kedua yaitu harus meluruskan perhatian dan kandungan hingga mencakup pengembangan serta bimbingan terhadap segala aspek pribadi peserta didik dari segi intelektual, psikologi, sosial, dan spiritual, sehingga cakupan kandungannya termasuk bidang ilmu, tugas, dan kegiatan yang bermacam-macam. Kemudian yang ketiga, harus seimbang antara kurikulum tentang ilmu dan seni, pengalaman dan kegiatan pengajaran yang beragam model. Kemudian, menekankan konsep menyeluruh dan keseimbangan yang tidak hanya terbatas pada ilmu-ilmu teoritis, baik yang bersifat akli maupun nakli. Kemudian, mempunyai kaitan antara kurikulum pendidikan Islam dengan minat. Karena kita juga di samping itu kita harus terkait dengan alam sekitar budaya sosial di mana kurikulum itu dilaksanakan. Nah, karakteristik ini juga terutama dalam kurikulum pendidikan Islam ini harus mencerminkan nilai-nilai Islami yang dihasilkan dari pemikiran, kefilsafatan, dan termanifestasi dalam seluruh aktivitas dan kegiatan pendidikan Islam yang harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian, prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam.
Nah, yang pertama yaitu berorientasi pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Kemudian yang kedua, menyeluruh baik secara tujuan maupun kandungannya, seimbang antara tujuan dan kandungan kurikulum. Kemudian yang ketiga, mengantisipasi perkembangan dan perubahan. Yang keempat, menghubungkan mata pelajaran, pengalaman, dan aktivitas yang terkandung dalam kurikulum dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan tuntunan zaman tempat peserta didik berada. Kemudian, desain kurikulum pendidikan Islam ini sendiri juga harus memenuhi idealisme Islam yang memenuhi 3 pendekatan, yaitu menanamkan pendekatan agama, religious approach terhadap semua cabang ilmu pengetahuan. Nah, kemudian menanamkan bahan pelajaran agama kepada pelajar-pelajar sesuai dengan kemampuan mereka dalam menerimanya. Kemudian yang ketiga, dalam menyusun kurikulum harus memperhatikan 3 aspek berkesinambungan, sequence, dan integrasi. Kemudian juga isi kandungan kurikulum pendidikan Islam ini harus mampu menampung pengembangan dan pencapaian, yaitu tujuan keagamaan, tujuan pengembangan akal dan akhlak, tujuan pengajaran kebudayaan, dan tujuan pembinaan kepribadian. Kemudian, pembahasan selanjutnya ini mengenai evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan Islam ini. Nah, sebelum kita masuk ke hakikat evaluasi pendidikan Islam ini, ada hadis yang menjelaskan mengenai kita harus bertakwa kepada Allah dengan memperhatikan apa yang kita perbuat, seperti kita menyusun kurikulum. Nah, dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 18, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu ketahui. Nah, kemudian baru kita membahas mengenai hakikat evaluasi pendidikan Islam. Nah, evaluasi ini sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang berarti penilaian atau penaksiran. Sedangkan dalam bahasa Arab ada dari kata al-taqdir yang bermakna penilaian. Nah, akar katanya adalah al-qiyamah yang bermakna nilai. Nah, kemudian secara harfiah, evaluasi pembelajaran diartikan sebagai penilaian dalam pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Umar Halik mengatakan bahwa evaluasi pendidikan adalah suatu proses penaksiran terhadap kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik. Nah, evaluasi dalam pendidikan Islam ini merupakan suatu cara atau teknik penilaian dalam menilai suatu pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada tujuan dari evaluasi pendidikan ini sendiri. Nah, ada 3 tujuan pedagogis. Ada 3 tujuan pedagogis dari sistem evaluasi ini sendiri terhadap perbuatan manusia. Nah, yang pertama ini untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problema kehidupan yang dialaminya. Nah, kemudian yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana hasil pendidikan Islam yang telah diterapkan Rasulullah SAW terhadap umatnya. Kemudian yang ketiga, untuk menentukan klasifikasi atau tingkat-tingkat hidup keislaman atau keimanan manusia sehingga diketahui bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah yaitu yang paling bertakwa kepadanya. Manusia yang selalu taat terhadap ajaran Islam yang tidak ingkar. Kemudian selanjutnya kegunaan evaluasi pendidikan Islam. Nah, ada 4 kegunaan evaluasi dari 4 segi, yaitu dari segi pendidik, yaitu untuk membantu seorang pendidik untuk mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya. Nah, kemudian
Yang kedua, segi peserta didik, yaitu membantu peserta didik untuk dapat mengubah atau mengembangkan tingkah lakunya secara sadar ke arah yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, segi ahli fikir pendidikan Islam, yaitu untuk membantu para pemikir pendidikan Islam untuk mengetahui teori-teori pendidikan Islam dan membantu mereka dalam merumuskan kembali teori-teori pendidikan Islam yang relevan dengan arus dinamika zaman yang senantiasa berubah. Nah, yang terakhir itu dari segi politik, yaitu untuk membantu mereka dalam membenahi sistem pengawasan dan mempertimbangkan kebijakan yang akan diterapkan dalam sistem pendidikan nasional. Kemudian, yang pembahasan terakhir yaitu terkait sistem evaluasi pendidikan Islam. Secara umum, sistem evaluasi pendidikan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang berimplikasi pada pedagogis yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problema kehidupan yang dihadapi. Tertera dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana atau sampai di mana hasil pendidikan wahyu yang telah diaplikasikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya yang tertera dalam Quran Surat An-Naml ayat 40. Nah, kemudian yang ketiga, untuk mengukur daya kognisi, hafalan manusia dan pelajaran yang telah diberikan kepadanya, seperti pengevaluasian terhadap Nabi Adam tentang asma-asma yang diajarkan Allah kepadanya di hadapan para malaikat yang tertera dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Kemudian, yang keempat, Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan agar berlaku adil dalam mengevaluasi sesuatu. Jangan karena kebencian menjadikan ketidakobjektifan evaluasi yang dilakukan yang tertera dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Nah, evaluasi sangat penting dalam berbagai hal untuk melihat sejauh mana tujuan dalam hal tersebut tercapai atau belum. Nah, dapat disimpulkan bahwa kurikulum dan evaluasi pendidikan Islam ini tidak dapat dipisahkan dari suatu pembelajaran karena keduanya merupakan komponen yang menentukan apakah tujuan pembelajaran akan tercapai atau tidak. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.